Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nabilah Widianti dari Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum. NIM saya 2018 101031183. Saya di sini akan memenuhi tugas tentang hukum perusahaan, hukum ekonomi bisnis yang diberikan oleh dosen saya, Bu Iva Hafizah. Apa sih hukum perusahaan itu? Hukum perusahaan ialah hukum yang mengatur tentang semua seluk-beluknya perusahaan. Hukum perusahaan terbagi menjadi dua, perusahaan perseorangan dan perkumpulan atau kelompok. Apa perusahaan perseorangan itu? Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki, ditanggung-jawabi, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang memegang perusahaan tersebut. Sehingga semua risiko semisal terjadi gulung tikar, kebangkrutan itu merupakan kekurangan dari perusahaan perseorangan tersebut. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan relatif mudah didirikan, tidak membayar pajak, cuma membayar retribusi saja. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan, jangka waktu badan usaha ini tidak terbatas, sehingga seumur hidup. Semisal kalian akan berhenti sewaktu-waktu bisa. Contohnya apa? Contohnya jual bakso, jual pecel lele, agen sembako, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan perusahaan persekutuan atau perusahaan berkelompok adalah perkumpulan perusahaan yang dimiliki dua orang atau lebih. Sumber dayanya itu tak berasal dari seorang saja, tetapi dari semua pemilik anggota. Setelah saya paparkan di atas, perusahaan perkumpulan terbagi menjadi dua, badan hukum dan bukan badan hukum. Ada persekutuan perdata, ada firma, ada CV. Persekutuan perdata dapat dijelaskan pengertiannya adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. Ya, ciri-ciri persekutuan perdata: untuk mencari keuntungan, cara pendiriannya sederhana, cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan yang formal. Cara pendiriannya pula dimulai saat ditandatangani akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negara. Yang kedua ada firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih pula, di mana tiap anggota itu bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma itu berasal dari anggota. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai sewaktu pendiriannya. Ciri-ciri firma: jika terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasinya dengan harta pribadi. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Mudah kredit usaha. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga ada CV, perusahaan komanditer. CV merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi, CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin mempunyai kegiatan usaha namun modalnya minim. Ciri-ciri CV. Ciri-ciri CV ini sulit untuk menarik modalnya besar karena didirikan orang banyak. Mudah mendapatkan kredit pinjaman. Anggotanya itu aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, relatif mudah untuk didirikan. Bukan badan hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang tadi saya bacakan ada persekutuan perdata, ada CV, ada firma. Yang kedua ini ada badan hukum terdiri dari PT, koperasi, dan yayasan.
Apa sih PT? PT itu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham. Tanggung jawabnya itu dari para pemegang saham perseroan terbatas yang berdasarkan pada jumlah saham yang dia punya. Alat-alat atau perlengkapan dari organisasi PT ini seperti direksi, komisaris, rapat umum, para pemegang saham. Ciri-ciri PT. Ciri-ciri PT ini memiliki fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modalnya yang berasal dari saham-saham dan obligasi, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara, perusahaannya dipimpin oleh direksi, kekuasaan tertinggi terdapat pada sebuah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Apa prinsip koperasi itu? Prinsip koperasi adalah meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, serta pengelolaan secara mandiri, dan demokrasi. Tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya dan memajukan ekonomi nasional. Ciri-ciri koperasi: keanggotaannya bersifat sukarela, berasaskan kekeluargaan. Maksud dari asas kekeluargaan itu apa? Koperasi itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, ciri-ciri koperasi adalah bersifat non-kapitalis. Maksudnya, pembagian sisa usaha itu SHU tidak didasarkan dari besarnya modal yang ditanamkan oleh anggota, tetapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Yang ketiga, ada yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan badan hukum. Yayasan dapat diartikan lain, yaitu salah satu entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal dengan tujuan utama membuat hibah organisasi, lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, ataupun tujuan amal. Adapun ciri-ciri yayasan. Yang pertama, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yayasan itu memiliki tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan. Yang ketiga, yayasan itu tidak mempunyai anggota. Yang keempat, untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akte notaris dan mempunyai status badan hukum dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri dari atas pembinaan, pengurus yayasan, dan pengawas. Yang terakhir, yayasan itu dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Sekian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.